Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, di bulan Ramadan ini kita bagaikan mendengarkan petir di siang hari ketika heboh informasi tentang seorang Kapolres yang sekarang sudah menjadi ex-Kapolres Ngada NTT, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja, yang diduga melakukan perbuatan asusila yang benar-benar tidak wajar. Dia melakukan ini kepada anak berusia 6 tahun, anak di bawah umur. Dan yang paling memprihatinkan sekali, perlakuannya ini dia syuting, dia videokan, dia jual ke negara lain. Waduh, ini sungguh-sungguh benar-benar ini membuat kita terenyuh. Perlakuan seorang pemimpin. Ini pemimpin, bayangkan seorang Kapolres yang telah melewati berbagai pendidikan sebelum dia menjabat sebagai seorang Kapolres dengan pangkat AKBP. AKBP Fajar juga melakukan tindakan yang benar-benar tidak terpuji, memakai narkoba. Waduh, seorang Kapolres yang harusnya memberantas narkoba, tetapi dia telah memperlihatkan contoh yang tidak baik, memakai narkoba. Sahabat BN, dari sini dapat kita melihat bahwa memang sekarang ini semakin terbukti bahwa mencari pemimpin yang bisa dijadikan contoh teladan di negara kita ini makin hari kelihatannya semakin sulit. Semakin langka pemimpin yang bisa dijadikan contoh teladan. Padahal yang paling penting bagi seorang pemimpin itu adalah contoh teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Dan apa yang dilakukan oleh AKBP Fajar ini telah menambah panjang deretan oknum-oknum pejabat di lingkungan Polri yang telah melakukan hal-hal yang benar-benar tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin. Sebut saja, selain dari AKBP Fajar, Kapolda Sumbar yang sedang dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur, Teddy Minahasa dulunya. Dia terbukti menjadi gembong narkoba. Sambo, kita masih ingat tentunya dengan Jenderal Sambo, Kepala Propan. Dan selain itu, yang baru saja terjadi, Kapolres Jakarta Selatan dalam kasus pemerasan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Jaksel AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung, juga menyeret Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Ade Rahman Ibnal, yang diduga menerima suap 400 juta rupiah. Selanjutnya Kapolres Tabes Semarang, Komisaris Besar Irwan Anwar. Irwan dikritik YLBHI hingga keluarga agama korban penembakan oleh polisi di Semarang. Mereka minta Irwan dicopot karena dianggap menutupi perbuatan anggotanya Robik Zainuddin yang menembak siswa SMK Negeri 4 Semarang. Selanjutnya Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Ibnu Bagus Santoso, yang dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan di Propam Polri atas dugaan kriminalisasi terhadap Budi
Priantono yang merupakan pengusaha mesin asal kota Tangerang. Berikutnya Kapolres Bandara Sute Soekarno-Hatta, Kombes Edwin Hartorangan Harianja, diduga menerima uang dari barang bukti dan tidak profesional dalam menangani perkara narkoba. Itulah sahabat BN beberapa nama pemimpin di lingkungan Polri yang melakukan perbuatan yang tidak pantas dicontoh oleh rakyat. Kalau kita kuat lebih besar lagi sahabat BN, banyak sekali pemimpin-pemimpin yang melakukan perbuatan yang tidak patut dicontoh selama ini. Sebut saja sejumlah pemimpin kita yang terseret kasus korupsi. Ketua DPR RI Setia Novanto yang sekarang masih mendekam di penjara. Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar yang sekarang juga masih mendekam di penjara. Ketua KPK Firly Bahuri yang terseret dalam kasus pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang telah berstatus tersangka, yang sampai sekarang ini kasusnya masih menggenang. Dan sejumlah nama yang lainnya yang terlibat dalam korupsi PT Timah, korupsi asuransi Jiwasraya, dan sekarang yang berada dalam pusaran dugaan korupsi Pertamina yang sedang heboh. Sahabat BN, sekali lagi, semakin hari tampak semakin sulit pemimpin kita di negeri ini yang bisa dicontoh. Dan itulah sebabnya agaknya pada setiap terjadi pesta demokrasi, apakah pemilu legislatif, pilpres, pilkada, rakyat selalu menyuarakan ingin mendapatkan pemimpin yang bisa dicontoh. Pemimpin yang bisa dicontoh itu tentu pemimpin memiliki pribadi yang baik, pribadi yang terpuji, pemimpin yang santun, yang punya tutur kata yang baik, yang tulus dan ikhlas, yang berintegritas, yang mau menepati janji, yang bicaranya benar-benar bisa menyejukkan hati. Biasanya sahabat BN, pemimpin yang begini adalah pemimpin yang dekat dengan agamanya. Pemimpin yang mengamalkan agamanya. Kalau dia beragama Islam, pemimpin yang mengerjakan solat 5 waktu minimal, yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, yang memiliki rasa takut dalam dirinya kalau dia melakukan perbuatan dosa. Yakin dia bahwa apapun perbuatan yang dilakukannya diketahui oleh Tuhannya, dan dia malu kepada Tuhannya kalau dia melakukan perbuatan tidak terpuji. Dan demikian juga dengan pemimpin yang beragama lain yang taat kepada agamanya. Sahabat BN, dalam hal ini kita melihat sekarang ini khusus untuk Polri. Dalam kasus AKBP Fajar ini, rakyat tentu berharap kepada Polri, terutama kepada Kapolri, agar benar-benar mengusut tuntas kasus ini, sehingga rakyat bisa hendaknya melihat akhir dari kasus ini nanti benar-benar bisa hendaknya menjadikan efek jera kepada anggota Kapolri, mulai dari yang paling tinggi pangkat dan jabatannya sampai kepada yang paling rendah. Rakyat tentu tidak menginginkan jika ada nanti yang terkait dengan kasus ini diberi sanksi sementara ketika ribut, tetapi setelah mereda dinaikkan pula pangkatnya, diberi pula dia posisi jabatan, dan lebih ke atasnya lagi
tentu kita berharap kepada pemimpin negara kita agar benar-benar bisa pemimpin yang ada di negeri ini benar-benar pemimpin yang bisa dicontoh dan diteladani oleh rakyat. Jangan sampai rakyat melihat pemimpinnya jijik karena tingkah pola perangai, perilaku perbuatannya yang tidak bisa dicontoh. Misalnya, ada pemimpin yang berkoar-koar anti korupsi, ingin memberantas korupsi. Tetapi kalau dia sendiri yang melakukan itu, dia tidak ditindak, tentu rakyat akan tahu. Demikian juga ada pemimpin yang berkoar-koar kepada rakyat, mengatakan akan menegakkan disiplin, akan mematuhi seluruh peraturan perundang yang berlaku. Tetapi dia yang bicara begitu melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang yang berlaku. Dan tidak ada sama sekali baginya tampak penyesalan atau rasa malu kepada rakyat. Tentu saja kalau ini yang terjadi pada pemimpin, mungkin rakyat tidak mau mengatakan terus terang, memprotes terus terang. Tetapi untuk diketahui, rakyat akan mengatakan inilah pemimpin yang tidak bisa dicontoh dan diteladani. Sahabat BN, bisa jadi kalau pemimpin yang melakukan perbuatan melanggar hukum, kalau pemimpin yang melakukan perbuatan tercela, tidak terkena hukuman, tidak terkena sanksi, karena dia adalah orang kuat dan di belakangnya tentu juga orang kuat. Tetapi untuk diketahui, di hati rakyat akan tercatat bahwa beginilah pemimpin kita di Indonesia. Untuk itu sekali lagi, pemimpin kita di Republik ini tentu diharapkan agar dapat menjadikan pelajaran penting apa yang terjadi pada ex Kapolres Ngada NTT sekarang ini. Ini benar-benar perbuatan yang tidak bisa diterima akal sehat, tidak bisa. Bayangkan, dia suruh perempuan berinisial F mencari anak-anak kecil usia 6 tahun itu. Dibawa ke hotel. Dibawa jalan-jalan dulu, dibawa makan dulu. Nanti dibawa ke hotel. Dan perempuan berinisial F yang mencarikan anak berusia 6 tahun itu pun digarapnya juga. Waduh, sungguh perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia. Oleh manusia biasa saja tidak pantas itu dilakukan. Ini dilakukan oleh seorang pemimpin. Bayangkan, sudah begini runtuhnya sekarang etika dan moral kita di negeri ini, terutama di kalangan pemimpin kita. Kalau kita perhatikan berbagai perbincangan di televisi dan di media sosial lainnya, banyak yang bertanya masyarakat kita, apa sebenarnya yang melatar belakangi AKBP Fajar ini berperilaku seperti ini. Ada yang berpendapat terjadinya hal ini disebabkan masih lemahnya pengawasan di lingkungan Polri terhadap anggotanya. Ada juga yang mengatakan bisa jadi ini telah lama diketahui oleh anggota di lingkungan Polres Ngada ini, tetapi mereka takut mengemukakannya kepada pihak lain atau kepada pihak di luar Polres Ngada karena takut nanti akan menerima risiko. Ada juga yang mengatakan bahwa ini bisa jadi karena AKBP Fajar telah memiliki perilaku menyimpang semenjak dari sebelum dulu menjadi anggota Polri. Semua itu mungkin ada benarnya. Namun
Bisa jadi juga karena yang bersangkutan memiliki iman yang lemah karena kurang mengamalkan agamanya, sehingga dia tidak merasa malu dan tidak merasa berdosa melakukan perbuatan tercela seperti ini. Namun demikian, tentu kita berharap kepada publik, kepada rakyat, bahwa di lingkungan Polri khususnya, masih banyak anggota Polri dari yang paling atas pangkat dan jabatannya sampai kepada yang paling bawah yang baik, masih banyak. Karena itu, seperti pepatah mengatakan, kalau satu ruas tebu yang rusak, yang busuk, kita rakyat tentu diharapkan agar membuang atau mencap yang satu ruas itu. Jangan dicap seluruh rumpun tebu itu buruk atau terkena ulat. Jadi, bagaimanapun kita kesalnya melihat perlakuan AKBP Fajar ini, kita tentu diharapkan dapat juga berpikir jernih bahwa di dalam banyak sekarang kita melihat terjadi perlakuan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum-oknum petinggi dari Polri kita. Namun masih sangat banyak lagi selain dari itu yang baik. Karena itu kita jangan sampai mencap bahwa seluruh anggota Polri tidak baik. Jangan kita lakukan itu. Dari sekitar 436.000 anggota Polri di seluruh Indonesia, masih banyak yang baik yang bisa dicontoh dan diteladani. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.